Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Dini Febrianti. Saya akan mempresentasikan sebuah proyek akuntansi keuangan menengah 1 yang dimana membuat perusahaan yang dimulai dari nol. Dan saya di sini akan membuat perusahaan furnitur Indonesia yang dimana membuat kerajinan tangan seperti kursi dari kardus, meja dari kardus, dan lain-lainnya. Pada tahap pertama, saya membuat transaksi terlebih dahulu. Yang pertama-tama tanggal 1 Mei, saya menginvestasikan modal tunai sebagai modal awal untuk menjalankan usaha agar usaha saya berjalan dengan lancar. Pada tanggal 2 Mei, saya membeli store equipment seperti rak display, etalase, meja, dan lain-lainnya karena ini dimulai dari nol, maka saya akan membeli peralatan tersebut. Pada tanggal 3 Mei, perusahaan membeli merchandise inventory secara kredit sebagai persediaan barang dagang. Jumlah unitnya akan saya jelaskan pada bagian FIFO method nanti. Pada tanggal 4 Mei, perusahaan ini membayar sewa toko selama 6 bulan dikarenakan kita baru dan kita akan menyewa toko terlebih dahulu. Sehingga dicatat sebagai prepaid trend karena manfaatnya masih digunakan pada periode tersebut. Pada tanggal 5 Mei bisa dilihat perusahaan saya membeli office supplies seperti gunting, lem, kardus, dan perlengkapan lainnya agar kegiatan operasional saya berjalan dengan lancar. Pada tanggal 7 Mei, saya melakukan penjualan barang dagang secara tunai dan mencatatnya di COGS. Pada tanggal 8 Mei, perusahaan melakukan penjualan barang dagang secara kredit. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, dan mencatatnya juga di COGS. Pada tanggal 10 Mei, perusahaan membayar freight-in sebagai biaya pengiriman persediaan dari pemasok toko. Biaya ini menambah biaya perolehan persediaan. Dan pada tanggal 11 Mei bisa dilihat pelanggan mengembalikan barang yang rusak sehingga perusahaan mencatat di sales return dan mengembalikan persediaan. Pada tanggal 12 Mei, perusahaan menerima penelusuran piutang dari pelanggan tersebut. Pada tanggal 14 Mei bisa dilihat perusahaan membeli tambahan merchandise inventory secara kredit untuk menambah stok ke depannya nanti. Dan jumlah unitnya akan saya jelaskan pada bagian FIFO method. Pada tanggal 15 Mei, pelanggan melunasi piutang dan memperoleh sales diskon sesuai syarat pembelian perusahaan. Dan pada tanggal 16 Mei, perusahaan membayar gaji karyawan dan seterusnya. Pada tanggal 18 Mei, perusahaan kembali melakukan penjualan tunai dan mencatatnya di cost of goods sold. Pada tanggal 20 Mei, perusahaan membayar utilitas expense seperti biaya listrik, air, dan internet karena biaya sewa tadi tidak termasuk biaya listriknya ya kawan-kawan. Perusahaan kembali menerima penelusuran piutang pada pelanggan yang tadi. Pada tanggal 23 Mei, perusahaan membayar advertising expense untuk kegiatan promosi event-event. Kita juga ada di event-event, tidak juga hanya di toko. Dan pada 24 Mei, perusahaan menerima rental revenue dari penyewaan furnitur. Seperti saya bilang tadi, perusahaan saya ini bisa untuk digunakan event-event tertentu dan bisa disewa, bisa dibeli. Dan pada 25 Mei, perusahaan membayar cash dividend kepada pemilik. Pada tanggal 26 Mei, perusahaan membeli office equipment lagi secara kredit. Pada tanggal 27 Mei bisa dilihat perusahaan membayar sebagian accounts payable kepada pemasok. Pada tanggal 28 Mei, perusahaan melakukan penjualan barang secara kredit dan mencatatnya juga di COGS. Dan pada tanggal 29 Mei, perusahaan menerima service revenue. Pada tanggal 30 Mei, perusahaan membayar delivery expense sebagai biaya pengiriman barang kepada pelanggan. Karena semua ini biayanya ditanggung kepada kita. Pada tanggal 31 Mei, perusahaan membayar gaji karyawan. Saya membayar gaji-gaji para karyawan. Kemudian tahap selanjutnya, saya membuat general jurnal yaitu jurnal umum di mana seluruh transaksi kemudian dicatat
ke dalam jurnal-jurnal untuk menggunakan metode double entry accounting sehingga setiap transaksi memiliki jumlah debit dan kredit yang sama. Dan tahap selanjutnya pada metode journal ledger, pada siklus ini saya susun dari awal sampai akhir secara berurutan. Yang sekarang ini yaitu journal ledger gunanya untuk semua jurnal yang diposting di sebelumnya dimasukkan ke ledger sebagai tujuannya untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan masing-masing akun sehingga dapat diketahui saldo-saldo pada akhir setiap akun. Dan selanjutnya ada trial balance. Bisa dilihat ya semua di sini teman-teman, berdasarkan saldo pada journal ledger, saya menyusun trial balance untuk memastikan total saldo debit dan saldo kredit ini sama dan tidak ada kesulitan. Dan seterusnya saya membuat adjusting entries. Pada akhir periode saya membuat adjusting entries agar saldo akun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yaitu bisa di sini dilihat ada to record of 1 month rent expense karena sewa dibayar untuk 6 bulan, maka 1 bulan diakui sebagai rent expense, sedangkan sisanya tetap menjadi prepaid rent. Yang kedua, ada to record office supplies use. Karena sebagian perlengkapan kantor telah digunakan selama operasional, maka nilainya dipindahkan menjadi supplies expense. Penyusunan tersebut akan saya record terus. Penyusunan ketiga, ada to record depreciation of store equipment. Karena store equipment digunakan selama periode berjalan, maka dicatat sebagai penyusutan dan akumulasi penyusutannya. Pada penyusunan keempat, office equipment depreciation, itu ada to record depreciation of office equipment. Office equipment ini juga mengalami penyusutan sehingga dicatat beban penyusutannya dan diakumulasikan penyusutannya. Yang selanjutnya, siklus selanjutnya ada worksheet. Setelah seluruh semua penyesuaian selesai, saya menyusun worksheet yang berisi trial balance, adjust entry, adjust trial balance, income statement, dan lain-lainnya. Gunanya untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dan memastikan seluruh saldo itu benar. Pada siklus selanjutnya yaitu ada closing entry. Saya membuat closing entry ini untuk menutup seluruh akun sementara. Pertama, seluruh akun pendapatan ditutup ke akun income summary. Kedua, akun beban juga ditutup ke akun income summary. Ketiga, saldo income summary ini dipindahkan ke akun return earning untuk mencatat laba bersih dari perusahaan. Yang terakhir, akun dividen ditutup ke akun return earning sehingga seluruh akun sementara saldo 0 dan siap digunakan pada periode berikutnya. Yang selanjutnya di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada post closing trial balance. Setelah menyusun closing entry, saya menyusun post closing trial balance yang berisi akun permanen yang nominalnya masih ada dan tidak kosong. Hasilnya menunjukkan bahwa total debit dan kredit tetap seimbang. Pada selanjutnya, saya membuat laporan keuangan yaitu income statement dan statement of financial. Tujuannya menyajikan seluruh pendapatan dan beban perusahaan selama di bulan Mei sehingga diperoleh dari laba bersih perusahaan. Terus kemudian statement of financial yang menunjukkan posisi aset, liability, dan equity perusahaan pada akhir periode setelah seluruh transaksi yang dicatat sesuai. Yang terakhir, dan pada tanggal 14 Mei, melakukan pembelian sebesar 220 juta dan diasumsikan sebanyak 1.100 unit. Bisa dilihat ya di situ teman-teman, dengan harga tertentu per unit. Dengan FIFO method ini, barang yang pertama dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama dijual. Dari perhitungan tersebut diperoleh dari cost of goods sold dan ending inventory. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.